أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid-darin amin. Faedah besar semalam ya Allah dari Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Siapa yang senantiasa membaca dua baris syair ini tiap-tiap Jumat, niscaya mematikan oleh Allah atas agama Islam dengan tiada diragu-ragukan lagi. Yang bunyinya ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Artinya, ya Tuhanku, bukanlah aku ahli bagi surga Firdaus dan aku tidak tahan, tidak kuat atas neraka jahim, maka berikanlah kepadaku taubat dan ampuni dosaku. Maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun bagi dosa-dosa yang besar. Ini syair dibaca, sebagian ulama mengatakan 5 kali ya sedemah. Dan ini adalah syairnya Abu Nawas ya, rajanya Harun Ar-Rasyid lah. Jadi dikisahkan Harun Ar-Rasyid ini berisi bini lah, ngaran bini Sidin Zubaidah. Dan Zubaidah ini adalah istri Sidin yang paling disayangi Sidin. Pada suatu hari Harun Ar-Rasyid ini berkisah panjang, berkisah lawan bini Sidin. Mbah itu berkisah surga. Lalu berucap, aku ini ahli surga. Pada ahli surga maka ikam tertalak 3. Ujar nang Harun Ar-Rasyid ini pas tundung banjir hendak mengumpuli bini Sidin. Jatuh kah talak tadi kada kah? Timbul gair gitu mah. Kalau timbul gair, kalau digawe nih pacangan hukumnya zina kan gitu. Nah itu karena aku kada tahu hukumnya, aku wajib bertakun lawan ulama. Nah dikiau kan sering banyak diisi ulama. Kiau satu. Aku tadi malam, anggap malam lah, keberkisahan on biniku lalu tuh ucap nang kayak itu. Nah bilanya aku lain ahli surga, ujar Harun Ar-Rasyid, maka biniku tertalak 3. Apa jawaban pian, wahai ulama? Sebutin dakwanya nih. Karena pian kada tahu surga, pian ahli surga atau neraka, maka jatuh jangan. Banyak dari takut nih. Banyak pada jatuh. Hanya terakhir ulamanya. Ujar Sidin, kayak apa menurut ikan? Tunggu dulu aja. Ulun bertakun lawan pian. Pian pernah lah semasa hidup pian ketika hendak menggawi maksiat nih di hadapan mata pian sudah benar tinggal menangguk aja lagi. Karena apa yang terjadi? Karena takutan lawan Allah Ta'ala. Pernah aja jadi. Bahkan rancak. Kalau kayak itu pian ahli surga ya jadi kada jatuh talak pian jadi. Wah ini mantap nih jar. Tapi apa dalilnya? Ujar Raja ulangan Harun Ar-Rasyid ini dibacakan sedinai. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sabit bagi orang yang takut akan makom Tuhannya, baginya mendapatkan 2 surga. Ada yang mengatakan 2 surga itu di akhirat dan di dunia. Nah, diberi hadiah ulama berita. Kada masyhur bang lah. Kemudian Yazidin uzur Jumat semalam 1 hujan yang membasahi pakaian, yang kedua yang deras lah, yang kedua sakit yang bersengatan, kawan atau menjagai orang garing semalam lah, ada lagi yang lain menjagainya, maka dianggap uzur Jumat, kada berdosa. Tapi menggawi sembahyang zuhur, kawai mbah uzur Jumat. Zuhurnya kada digawi lagi, sudah tetap digawi. Jadi sembahyang zuhur.
Kemudian sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah ini terbagi dua. Satu disunnahkan berjamaah, kedua tidak disunnahkan berjamaah. Adapun sembahyang sunnah yang disunnahkan berjamaah, satu sembahyang hari raya Adha dan hari raya Fitri. Banyaknya 2 rakaat. Waktunya antara timbul matahari dan gelincirnya. Jazakallah, itu waktunya. Jazakallah. Hukmuha sunnatun. Hukumnya tadi sunnah. Bal hiya afdalun nawafili. Bahkan sholat Idul Adha itu sepaling afdal sembahyang sunnah berjamaah. Liwurudiha fil Quran, karena mendatang di dalam Al-Quran, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberi kepada engkau wahai Muhammad akan nikmat-nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang memusuhimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Wakila annaha fardu kifayatin, dan ada yang mengatakan hukum sembahyang hari raya Adha hukumnya fardu kifayah. Jadi bilanya di kampung pada danang menggawinya maka berdosa seberata. Wa indal Imam Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah wajibun, hukumnya adalah wajib. Bismillah. Maka menurut Imam Abu Hanifah berdosa kita kalau ada sembahyang hari raya tadi itu. Waktuha min tulu'isy syamsi ila zawal mi yaumil idil fitri wa mi yaumil idil adha. Waktu sembahyangnya, pelaksanaannya mulai dari terbitnya matahari sampai gelincir daripada hari raya Fitri dan hari raya Adha. Hari raya Fitri 1 Syawal, hari raya Adha 10 Zulhijjah. Sunanuha, adapun sunnah-sunnahnya pada hari raya itu Idul Adha nih. Ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin, melambatkannya sampai matahari naik setinggi tombak. Yang kedua, fi'luha bil masjidi enit tasa'a wa illa fi ghairiha. Yang kedua, mengerjakannya di masjid jika luas. Wa illa, amunnya kada fi ghairiha, di selain masjid. Kayak di lapangan enggak ada apa-apa aja sih lah. Hanya luas masjid di masjid. Yang ketiga, ihya'u lailatihima. Yang ketiga, menghidupkan malam-malam 2 hari raya tersebut, hari raya Fitri lawan hari raya Adha. Sunnah dihidupkan dengan ibadah, karena ini termasuk malam mustajab. Malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sa'ban, malam ini bang 2 hari raya nih, Idul Adha, Idul Fitri. Nah jadi lawan malam Jumat yang mingguan. Nah itu disunahkan kita menghidupkan malamnya dengan ibadah. Tapi kalau malam hari raya Fitri untuk mengulah anak itu bisa menyebabkan jerijinya semalam lebihan, bisa 6 jerijinya. Kalau malam Adha, hari raya Idul Adha, anaknya ketujuh menumpahkan darah semalam biasanya. Bisa jadi penyembelihan untuk apa kan kita tahu lah. Kemudian wa yahsulul ihya'u bi ihya'i mu'azzamil laili au bi salatayil isya was subhi jama'atan. Dan hasil menghidupkan malam tersebut dengan 2 sembahyang, yaitu sembahyang isya dan sembahyang subuh. Nah, dalam keadaan berjamaah. Bilanya kita sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, maka seakan-akannya kita beribadah semalaman. Itu minimal di sini lah, minimal itu.
untuk malam Jumat atau malam Lailatul Qadar atau apa malam Idul Adha, malam Hari Raya Fitri atau apa namanya malam nisfu Sya'ban. Nah, itu minimal sembahyang berjamaah Isya dan sembahyang berjamaah subuh bagi laki-laki. Yang kelima, al-ghuslu, sunnah mandi. Wa yadkhulu min muntasifil laili, masuk waktunya mulai tengah malam. Sunnah sudah mandi hari raya. Laki-laki bini-bini lah baik nang kada hadir untuk sembahyang hari raya atau kada ya sudah tetap sunnah ya sudah. Yang kelima, atau tayyubu wa tazayyunu lil qaidi, berharum-harum dan berhias-hias bagi orang yang kada tulak sembahyang hari raya, wal khariji, dan orang yang keluar hendak apa namanya hendak sembahyang di masjid atau di lapangan, wal kibari wasigor, dan bagi orang-orang dewasa dan orang anak kecil, sawa'un al musallimin hum wa ghairuhu. Wa man yuridi ayyudahhiya fayatazayyanu biduni izalati syai'in min badanihi hatta yudahhiya. Adapun orang yang ingin berkorban, maka berhiasnya itu tanpa menghilangkan sesuatu dari anggota badannya. Jadi kalau orang yang hendak kurban biasanya kena dulu bertatak kuku, kena dulu bertatak rambut, karena di kecuali imbah apa namanya berkorban misalnya mulai dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah masih karena dulu apa namanya bertatak kuku. Yang keenam, al-bukuru li ghairil imami, bersungsung bagi selain imam. Kita disunahkan bersungsung ke masjid bagi selain imam yang hendak sembahyang hari raya. Yang ketujuh, al-masyu, sunnah berjalan batis. Yang kedelapan, menyegerakan sholat hari raya adha pada awal waktunya, likai yattasi'a waktul udhiyah, dan mengerjakan sembahyang hari raya adha, raya kurban itu tersungsung lah pada awal waktu supaya luas waktu berkurban. Itu alasannya setelah sembahyang. Melambatkan sholat hari raya fitri qadra rumhaini likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholah. Nah, adapun sembahyang hari raya fitri itu ke tengah hari lagi lah, kadosa disusun-sungi supaya luas waktu orang mengeluarkan zakat sebelum sholat. Jadi yang paling afdol itu mengeluarkan zakat sebelum sembahyang hari raya. Nah, itu paling afdol waktunya di sini. Boleh mengeluarkan di awal Ramadan atau malam hari raya. Nah, yang paling afdol ya sidin, yang paling gana pahalanya mengeluarkan zakatnya sebelum melaksanakan sholat hari raya fitri. Al-fitru qabla sholatil idi, disunnahkan makan dahulu sebelum sembahyang hari raya fitri. Nah, itu makan dahulu aja sedihlah, sunnah hukumnya. Al-imsaku min tulu'il fajri fi idil adha hatta yafruga min sholatil id. Nah, kalaunya sembahyang hari raya kurban, kita disunnahkan kada makan dahulu, mulai terbit fajar, mulai subuhnya lah, kudu makan dulu sampai orang tuntung sembahyang hari raya kurbannya saja. Tapi mau pacang siup, nah makannya dulu makan dulu. Kelawasan misalnya kan, atau mahnya kambur atau apa di sini. Kemudian niat
niatnya ku perbuat sembahyang sunat hari raya Adha atau hari raya kurban, hari raya fitrah 2 rakaat karena Allah. Lapas niatnya usolli sunnata idil adha atau idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Setelah aku salat sunat idil adha atau idul fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau mengikut imam, bismillah, tambahi makmuman atau jamaatan. Kemudian ayyukabbira fir raqatil ula sab'a takbiratin wa fir raqatis tsaniyati khamsa takbiratin. Pada rakaat pertama disunnahkan bertakbir 7 kali lain daripada takbiratul ihram. Sholli sunnata idil adha makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini kan dihitung. Baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu hanya takbir Allahu akbar. Nah, hanya dihitung lah. Sekali sampai 7 kali. Kemudian rakaat kedua 5 kali lain dari takbir qiyam. Bangkit dari sujud kedua Allahu akbar. Nah, itu kalau dihitung hanya takbir Allahu akbar 5 kali Allahu akbar. Raf'ul yadaini disunahkan mengangkat tangannya. Nah, disunahkan mengangkat tangannya. Ketiga, al-jahru fiha lil imami wal ma'mumi wal munfaridi, dan bernyaring pada takbir tersebut bagi imam, makmum, dan orang yang sembahyang sorangan. Nah, jadi misalnya kita sembahyang apa ngarannya hari raya, imamnya nyaring Allahu akbar, kita nyaring juga Allahu akbar. Nah, sudah. Makmumnya nyaring juga, dan orang yang sembahyang sorangan ya, kayak bubuhan bebinian lah. Jadi kalau hanya bubuhan bebinian yang anum-anum itu tidak dianjurkan untuk sembahyang Idul Fitri di masjid, tetapinya yang afdalnya di rumah ya sih mas. Makruhnya ke masjidnya jadi atau ke lapangan. Kalau bubuhan para pemudi-pemudi bebinian yang anum, yang dianjurkan orang yang tuha. Sembahyang sorangan misalnya, maka jazidin benyaring juga takbirnya. Yang keempat, ayyakula baina kulli takbirataini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan hendaklah inya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar antara tiap-tiap takbirnya. Nah, di sini dapat itu takbiratul ihram dahulu. Allahu akbar, baca doa iftitah. Kemudian tuntung doa iftitah, takbir Allahu akbar. Hendak di bawah dada aja tangannya, jangan diturunkan lagi. Nah, sekali sudahlah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu akbar. Hendak pulang di bawah dada, baca ulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Takbir lagi Allahu akbar. Baca pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali. Kemudian takbir lagi sampai 7 kali, 6 kali misalnya kan Allahu akbar 6 kali kan. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pas nang ke-7 Allahu akbar, terus lagi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi untuk rakaat pertama takbirnya 7 selain daripada takbiratul ihram, dan tasbihnya 6 kali. Adapun rakaat kedua
takbirnya 5 kali, tasbihnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar itu 4 kali aja sih. Ayyada'a yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratin, dan hendaklah inya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dadanya di antara tiap-tiap takbirnya. Nah, jadi gitu. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Baca dari kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampai 7 kali. Masih dengar. Kedosa diturunkan. Nah, tapi langsung aja. Hendak sekali takbir. Namanya takbir ulang. Kedosa diturunkan. Dan Yazidin, bilanya imamnya sudah membaca Fatihah, sekalipun kita belum tuntung 7 takbir, maka tidak disunnahkan lagi kita bertakbir. Nah, misalnya kita hanya 5 nih, rakaat pertama Allahu Akbar yang 5, tapi imamnya membaca Fatihah sudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, maka Yazidin kita kada usah lagi bertakbir. Nah, kada disunahkan lagi, langsung aja umpat imam dan rakaat imam. Demikian juga magina misalnya kita datang terlambat, imamnya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, kita Allah kedosa lagi, kada disunahkan lagi kita Yazidin lah. Allahu Akbar dan rakaat lagi Yazidin. Kedosa pian bertakbir 7 hari. Nah, ketahuan orang kita kan kada belajar saja. Jadi bila imamnya sudah membaca Al-Fatihah, maka si makmum tidak disunnahkan lagi untuk bertakbir. Adapun untuk takbiran hari raya Fitri itu ujar guru Bahit imbah bewirid sembahyang hanya takbir. Ayat pengarangnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu kalaunya hari raya Fitri Yazidin imbah bewirid Yazidin lah. Kalaunya hari raya Kurban Yazidin, nah itu imbah salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah. Nah, takbir Yazidin lah sunnahnya kayak itu Yazidin. Oke. Jadi tadi itu pada rakaat pertama disunahkan bertakbir 7 kali lain daripada takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua 5 kali lain daripada takbiratul qiyam, dan disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar antara tiap-tiap takbir. Dan dari itu takbir tadi itu bilanya imam sudah membaca Al-Fatihah, kita tidak makmum tidak usah lagi mengucapkan takbir. Untuk orang yang ini mbahnya hanya disunahkan lagi khutbah ya sinilah. Kalau bagi perempuan yang sembahyang di rumah pada bisa misalnya yang 7 kali yang kayak itu cukup jadi sekali aja takbirnya karena sunnah. Bismillah Allahu Akbar, nah itu aja cukup aja sudah. Cuman terdapat pahala sunnah jadi cuman yang bagusnya itu sesuai dengan aturan sembahyang Idul Adhanya atau Idul Fitrinya Bismillah. Mungkin yang situ aja dulu. Karena selanjutnya sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Hadirat Nabi kita hadirkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.